Jadi tidak terasa kita sudah menyelesaikan 10 hari berdoa ya. Kita sudah mengikuti kebaktian renungan di lewat Zoom meeting dan hari ini adalah hari ke-10. Ya. Sebetulnya hari yang ke-10 ini juga merupakan pelajaran yang sangat penting ya. Sangat penting, jadi untuk kita yang mendengarkan umat-umat Kristen ada dua pilihan waktu kita mendengarkan suatu pengajaran atau suatu khotbah ya. Khotbah itu bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan tambahan. Oke, saya menambah ilmu baru. Atau khotbah itu menjadi suatu tantangan buat kita orang Kristen. Apakah kita bisa menghidupkan kehidupan yang dikhotbahkan? Mudah-mudahan untuk kita semua yang mendengarkan sahabat ini merupakan pilihan yang kedua, bukan sekedar mendengarkan tapi kita akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Judul dari pelajaran judul khotbah saya sebetulnya peduli sesama ya. Tapi kalau judul di hari ke-10 di 10 hari berdoa itu adalah mempraktikkan kemurahan hati dengan luar biasa. Penekanan saya adalah di kata yang terakhir ini, dengan luar biasa. Ini yang penting ya. Karena kalau kemurahan hati ya banyak orang murah hati. Tapi yang luar biasa ini yang agak sulit ya. Jadi pelajaran ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4. Saya coba tidak akan baca semua. Tapi dimulai dari doa jemaat itu di ayat 23 ya. Jadi sebetulnya Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan sebelumnya ya. Ada cerita sebelumnya di ayat 1 ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu marah karena Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil. Bukan saja mengajarkan Injil, mereka mengajar orang banyak. Memberitahukan tentang Yesus, kebangkitannya di antara orang mati. Mereka itu ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan. Tetapi banyak orang mendengar pekabaran mereka. Di ayat 4 ya. Di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya setelah Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya. Jadi pekerjaan mereka ini berani ya. Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil, mengabarkan bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit kembali. Karena itu mereka ditangkap. Tapi akibatnya adalah banyak orang bertobat. Kira-kira 5.000 orang. Ya. Akhirnya setelah mereka diinterogasi, mereka diberitahukan jangan lagi mengabarkan pekabaran ini. Tapi apa kata Yohanes dan Petrus? Tidak bisa, kami tidak bisa dihentikan. Akhirnya mereka dilepaskan karena tidak ada cukup tuduhan untuk menghukum mereka. Lalu Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka pergi ke teman-teman mereka dan menceritakan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Lalu orang-orang Kristen saat itu mulailah berdoa. Berdoa supaya pekerjaan mereka tidak dihambat. Dan apa yang terjadi? Di ayat berapa tuh ya? Mulai mereka ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, kita lihat alur ceritanya. Dimulai dengan doa. Dan berikutnya akibat doa itu mereka kecurahan Roh Kudus. Dan setelah kecurahan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Barulah masuk ke ayat 32, cara hidup jemaat. Nah inilah
pelajaran kita pada sahabat ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kalau dilihat-lihat ini mirip-mirip dengan ideologi sosialis ya. Kayaknya begitu, tapi enggak ya, ini beda, ini ideologi kehidupan orang Kristen ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi akibat doa mereka, kita sudah berdoa kan? Paling enggak 10 hari terakhir kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sudah meminta kecurahan roh, persis seperti di Kisah Para Rasul 4 ini. Ya. Yang berikutnya adalah hasilnya. Setelah itu apa yang kita harapkan? Kita bisa mempraktekkan apa yang kita sudah doakan dan roh suci yang kita sudah dapatkan. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, ini suatu tantangan. Karena ajaran dunia itu tidak mengajarkan seperti ini. Ya kan? Ajaran dunia itu adalah orang yang kerja keras, berhasil, maka akan dia berhak atas kekayaan atau properti yang dia miliki. Ya. Kalau di sini enggak. Mereka tidak ada yang berkekurangan. Kenapa? Orang yang punya menjual, membagi-bagikan hartanya supaya sama-sama sejahtera. Gambaran jemaat mula-mula yang mengagumkan. Ya, ini tadi kita sudah baca ya. Ketika kita membuka halaman Kisah Para Rasul 4 ayat 32, kita menemukan sebuah gambaran jemaat yang luar biasa indah. Ini bukan sekedar komunitas biasa, tetapi sebuah keluarga rohani yang hidup dalam kesatuan sempurna. Jadi gambaran dari keluarga rohani yang hidup dalam kesatuan sempurna inilah seperti ini. Ya, saya nggak tahu adakah jemaat Advent di dunia ini yang sudah mempraktikkan hal tersebut. Saya nggak tahu. Cuman apakah Waan mau seperti ini atau tidak? Menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing ya. Karakteristik jemaat yang dipenuhi roh. Ya. Jemaat itu setelah kita berdoa memohon kecurahan roh, kalau sudah dipenuhi oleh roh, maka orang-orang itu akan seperti ini ciri-cirinya. Sehati dan sejiwa. Ya. Jemaat Waan bukan hanya berkumpul bersama, tetapi benar-benar bersatu dalam pikiran dan tujuan. Apakah kita sudah bersatu dalam pikiran dan tujuan? Kesatuan ini melampaui perbedaan latar belakang. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Budaya juga berbeda. Dan status sosial yang berbeda-beda. Jadi nggak ada itu. Kesatuan itu akan meruntuhkan semua perbedaan-perbedaan itu. Latar belakangnya, dia pendidikannya seperti apa, mau tinggi, mau rendah, tidak ada perbedaan. Budayanya dan status sosialnya. Itulah karakteristik pertama kalau jemaat itu dipenuhi roh. Yang kedua, kepemilikan bersama. Tidak ada yang mengatakan sesuatu miliknya sendiri adalah kepunyaannya. Mereka memiliki perspektif yang radikal. Garis bawahi ini adalah radikal tentang kepemilikan. Semuanya adalah milik Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Kemurahan hati yang spontan. Kemurahan hati itu bukan harus disuruh-suruh, tapi itu menjadi karakter orang tersebut. Bukan menjadi suatu beban atau kewajiban, tetapi sebagai respon alami sudah menjadi karakternya ya. Dari hati yang telah diubahkan. Kemurahan hati mengalir dengan bebas
tanpa pamrih. Loh, saya sudah sumbang sekian banyak, masa nama saya aja paling enggak ditulislah di depan gereja, atau enggak dimention lah di jemaat bahwa ini sumbangan dari saudara A. Enggak, tanpa pamrih, tidak perlu diketahui. The Acts of Apostle halaman 70 sampai 71. Kemurahan hati orang-orang percaya ini merupakan hasil dari kecurahan roh. Orang-orang yang bertobat kepada Injil adalah sehati dan sejiwa. Satu kepentingan bersama mengendalikan mereka. Keberhasilan misi yang dipercayakan kepada mereka. Hanya satu dalam pikiran mereka, hanya satu fokus dari kehidupan mereka. Tidak ada fokus atau prioritas yang lain, yaitu keberhasilan misi yang dipercayakan kepada kita orang-orang Kristen. Sekarang pertanyaannya, apakah kita di Huan ini memiliki misi yang sama? Bahwa misi kita adalah untuk pekabaran Injil, untuk menarik jiwa. Tapi saya tidak ada background pendeta, saya backgroundnya kedokteran. Kapan saya bisa kabar Injil? Jam poli saya panjang, udah gitu kalau dokter Hani harus operasi lagi. Kapan saya kabar Injil? Setiap kita bertemu dengan orang, setiap kita berinteraksi dengan orang, itulah saatnya kita mengabarkan Injil. Karena orang akan melihat diri kita, karakter kita seperti apa, ya. Dan karena itu mereka, orang akan tertarik kepada kita. Oh, ini beda dokternya. Ya. Saya ikut komunitas bulu tangkis non Kristen. Dan mereka pikir orang Advent itu sama sama Kristen lain. Ternyata beda. Oh, dokter gerejanya hari Sabtu. Oh, dokter kok nggak mau makan daging. Oh, dokter kok babi haram. Dokter kok nggak merayakan Natal. Nah, itulah yang pada saat itulah saya mengabarkan Injil sebenarnya, ya. Jadi mereka akan tertarik dengan kehidupan kita dan mereka akan bertanya-tanya, kenapa kita sedemikian? Nah, saat itulah kita bawa mereka kepada Kristus. Apakah prioritas hidup kita jemaat Tuhan seperti itu? Ya. Kalau kita sudah kecurahan roh, pasti pemikiran kita demikian. Sumber kemurahan hati yang setia. Kemurahan hati yang luar biasa ini bukanlah hasil dari usaha manusia semata. Tidak mungkin, saudara. Kalau kita berpikir secara realistis ya, waduh keenakan ini, saya sudah pontang-manting setengah mati, umpamanya usaha kami dari tahun 2000 merintis sekarang udah hampir 26 tahun. Lalu kita harus bagi-bagikan kepada orang, waduh, tunggu dulu, apa bisa? Ya, sulit. Ya. Makanya itu bukan hasil usaha manusia. Manusia mustahil kalau mengusahakan seperti ini. Ini adalah buah langsung dari kecurahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jadi harus ada kecurahan Roh Kudus dulu. Ketika Roh Kudus memenuhi hati, Ia mengubah prioritas. Ingat saudara-saudara, prioritas kita berubah dan nilai-nilai kita secara fundamental. Kesaksian yang penuh kuasa dan kemurahan hati yang nyata berjalan beriringan. Kalau kita sudah kecurahan Roh Kudus, kita memiliki prioritas yang berbeda, kita akan bersaksi. Dan kesaksian itu bukan kesaksian saja, bukan kesaksian kosong, tapi kesaksian yang penuh kuasa dan kemurahan hati juga ada. Ya, nyata berjalan beriringan. Pemberitaan Injil menjadi kredibel karena kehidupan yang diubahkan. Orang akan lihat, benar juga ya, memang dia menghidupi kehidupan Kristen, maka orang akan percaya. Sama seperti Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil dengan berapi-api tanpa ragu-ragu. Waktu mereka ditangkap, malah banyak yang bertobat. Karena mereka lihat, oh ini orang ini benar-benar sungguh-sungguh melayani Yesus. Sehingga keselamatan pribadinya pun dia tidak peduli. Ya.
Kemiskinan tidak ada tempat di tengah-tengah mereka karena kasih yang melimpah mendorong tindakan yang nyata. Prinsip-prinsip kemurahan hati yang luar biasa ini yang sesuai dengan judul kita ya, kemurahan hati yang luar biasa. Prioritas yang benar, kasih kepada saudara seiman dan misi Tuhan lebih besar daripada cinta akan uang dan harta benda. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, materi kehilangan cengkeramannya. Ya, ini terutama challenge buat anak-anak muda ya untuk menentukan masa depan. Masa depan saya ini akan seperti apa? Apakah kita akan mengejar materi, mengejar ketenaran, atau prioritas kita akan melayani Tuhan? Karena ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, materi kehilangan cengkeramannya. Kita udah gak mikirin materi lagi. Karena Kristus adalah pusat hidup kita. Nilai jiwa manusia. Jadi orang yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa itu harus ada prioritas yang benar dan nilai jiwa manusia. Mereka menganggap jiwa manusia lebih berharga daripada kekayaannya dia sendiri. Perspektif kekal merubah cara kita memandang berkat-berkat sementara yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita lebih menghargai jiwa manusia. Satu jiwa sangat berharga dan punya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Tindakan yang nyata, perbuatan mereka bersaksi lebih keras daripada kata-kata. Jadi saya khotbah di sini nggak ada artinya kalau tindakan saya tidak mendukung apa yang saya katakan. Ya. Kemurahan hati sejati selalu menemukan ekspresi praktis dalam tindakan konkret yang menolong sesama. Ellen G. White dalam The Acts of Apostles halaman 71, keserakahan tidak memiliki tempat dalam hidup mereka. Ini orang-orang yang udah dicurahkan Roh Kudus ya. Kasih mereka kepada saudara-saudara mereka dan perjuangan yang mereka dukung lebih besar daripada cinta mereka akan uang dan harta benda. Dalam dunia yang dipenuhi materialisme, jemaat mula-mula menunjukkan bahwa ada jalan hidup yang berbeda. Bisa juga di jemaat Tuhan ini. Ada jalan hidup yang berbeda. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam menumpuk harta, tetapi dalam memberi dan melayani. Ya, ini yang harus kita miliki ya. Dan kita harus berdoa supaya mendapatkan kecurahan roh tersebut, supaya bisa merubah hati kita. Aplikasi praktis untuk kehidupan kita. Kita harus berdoa untuk kecurahan roh. Kemurahan hati sejati dimulai dengan hati yang dipenuhi Roh Kudus. Mintalah Tuhan mengubahkan hati Anda dan memberi Anda kasih-Nya untuk sesama. Lalu kita evaluasi prioritas kita. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah jiwa manusia lebih berharga bagi saya daripada harta benda? Umpamanya, kalau yang sedang sekolah pendidikan ya, saya mau menjadi dokter. Motivasinya apa? Bukan karena supaya lihat, dokter itu kaya banget ya, dokter kandungan itu kaya, bukan kayak gitu mestinya. Motivasinya adalah supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Apakah saya hidup untuk misi Tuhan atau untuk akumulasi materi? Coba dievaluasi prioritas kita. Selanjutnya, cari kesempatan memberi. Berkomitmenlah untuk memberi secara teratur dan dermawan. Lihat kebutuhan di sekitar Anda dan tanggapi dengan kasih yang praktis dan nyata. Harus dipraktekkan. Jadilah orang yang murah hati masa kini. Jadilah orang yang menghibur dan memberkati orang lain melalui kemurahan hati Anda. Saya yakin kalau kita mempraktekkan hal-hal tersebut di dunia ini, bahkan di kota Bandung ini, orang akan bingung. Ini orang
kayaknya udah hilang pikiran ya. Enggak ini lagi, enggak masuk akal tindakannya. Masa udah kayak gini dia hanya bagi-bagi saja sama orang. Ya, sayang banget, atau bisa dibilang bodoh sekali ya, masa begitu. Tapi inilah yang dipanggil untuk kita semua. Ya. Panggilan untuk bertindak. Jadi jemaat tuaan sama seperti jemaat mula-mula, harapannya bisa menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan hati yang luar biasa bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi merupakan buah alami dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka membuktikan bahwa ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, ketika kita menghargai jiwa manusia lebih daripada harta benda, dan ketika kita hidup dalam kesatuan kasih, tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Kalau saya lihat ya, di negara kita ini kan banyak sekali korupsi. Ya. Kalau zaman Soeharto yang korupsi keluarganya. Kalau sekarang semua jajaran yang punya kuasa bisa korupsi. Saya pikir kalau orang-orang itu berpikiran, kenapa kita nggak sejahtera sama-sama? Hasil alam kita banyak sekali. Kalau kita dapatkan dari hasil alam itu, orang Indonesia saya yakin bisa makmur semuanya. Kenapa nggak kita senang-senang semuanya? Ya mungkin seperti itu. Mulailah dengan jemaat kita mungkin. Ya, tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Kemurahan hati sejati lahir dari kecurahan Roh Kudus dan menghasilkan komunitas yang sehati dan sejiwa, di mana kasih kepada Tuhan dan sesama lebih besar daripada cinta akan materi. Pertanyaan refleksi. Bagaimana Tuhan memanggil Anda hari ini untuk mempraktikkan kemurahan hati yang luar biasa? Langkah konkret apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain? Coba kita renungkan. Pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Setelah mendengar khotbah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apakah ini akan menjadi suatu ilmu baru, atau apakah khotbah ini atau akan menjadi motivasi kita untuk menantang kita untuk bisa menghidupi kehidupan Kristen. Ya. Kesimpulan, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita sudah kecurahan roh, kalau kita memiliki prinsip kemurahan hati yang luar biasa, perbuatan kita pasti akan dilihat orang. Ya, akan menjadi terang. Dan karena itu mereka akan dibawa kepada Bapa kita yang di surga. Itu merupakan harapan dan doa kita semua. Amin.